Pada bulan-bulan terakhir Perang Dunia Kedua, Jerman menghadapi keruntuhan militer dan politiknya. Berlin, pusat administratif Reich ketiga, menjadi saksi ofensif yang menentukan dari Tentara Merah yang menyebabkan kehancuran sebagian besar kota dan penyerahan para pembelanya pada tanggal 2 Mei 1945. Dengan ini, berakhir dominasi rezim di Eropa dan dimulailah proses pendudukan dan reorganisasi. Sementara Berlin hancur, generasi baru tumbuh di negara yang ditandai oleh kebutuhan akan rekonstruksi dan dampak dari peristiwa baru-baru ini. Para keturunan dari mereka yang menduduki posisi di Reich ketiga menjalani masa kecil mereka di antara keheningan, penghindaran, atau konfrontasi dengan warisan yang sulit dipisahkan dari identitas mereka. Beberapa mencoba mempertahankan ingatan keluarga mereka, yang lain berusaha menjauhkan diri, dan banyak yang menghadapi konsekuensi sosial dari asal-usul mereka. Dalam beberapa dekade berikutnya, Jerman mengembangkan kebijakan publik, memorial, dan program pendidikan yang ditujukan untuk mengintegrasikan memori sejarah ke dalam kehidupan sosial kontemporer. Bagaimana kehidupan dibangun ketika masa lalu yang baru-baru ini memaksakan beban yang tidak dipilih? Hari-hari terakhir Reich, runtuhnya sang monster. Pada musim semi 1945, Jerman berada di ambang kekalahan. Berlin, pusat politik Reich ketiga, hancur akibat pemboman sekutu dan di bawah pengepungan Tentara Merah. Infrastruktur penting kota telah runtuh. Sistem transportasi, pasokan air minum, dan distribusi listrik berfungsi tersendat-sendat atau hancur total. Pada tanggal 16 April 1945, ofensif terakhir terhadap Berlin dimulai. Lebih dari 2 juta tentara Soviet berpartisipasi dalam serangan itu, menghadapi pertahanan Jerman yang diorganisir di sekitar unit reguler, anggota Volkssturm, milisi yang dibentuk oleh pria lanjut usia dan remaja, dan pejuang pemuda Hitler. Perlawanan perkotaan disusun dalam sektor-sektor, tetapi superioritas numerik dan material Soviet terbukti menentukan. Kehidupan sehari-hari di kota selama pertempuran ditandai oleh kekurangan makanan yang parah, kurangnya obat-obatan, dan tempat penampungan yang penuh sesak. Banyak rumah sakit beroperasi tanpa persediaan dasar. Penduduk sipil terjebak di antara pertempuran menderita kerugian yang besar. Diperkirakan puluhan ribu warga sipil tewas selama bentrokan di kota. Dari bunker bawah tanah kanselir, Adolf Hitler tetap bersama lingkaran terdekatnya. Dia terus mengeluarkan perintah yang tidak dapat lagi dilaksanakan secara efektif. Kemampuan perlawanan pasukan Jerman menurun dengan cepat. Pada tanggal 20 April, Hitler merayakan ulang tahun terakhirnya di bunker. Saat itu, Berlin telah terkepung sepenuhnya dan jalur komunikasi utama telah terputus. Para pejabat tinggi mulai meninggalkan jabatannya, sementara yang lain tetap tinggal sampai akhir. Pada tanggal 25 April, pasukan Soviet menyelesaikan pengepungan. Pertempuran sengit tercatat di titik-titik strategis seperti Reichstag, Gerbang Brandenburg, Stasiun Anhalter Bahnhof, dan Kementerian Penerbangan. Unit-unit yang sebagian besar terdiri dari pemuda-pemuda Hitler memberikan perlawanan di beberapa daerah, meskipun tidak dapat menghentikan kemajuan Soviet. Pada hari-hari terakhir bulan April, situasi di bunker mencerminkan keruntuhan rezim yang akan segera terjadi. Adolf Hitler dan Eva Braun meresmikan pernikahan mereka. Tak lama kemudian, keduanya ditemukan tewas. Joseph Goebbels dan istrinya Magda juga meninggal di kanselir bersama anak-anak mereka. Peristiwa ini mempercepat disintegrasi struktur komando. Pada tanggal 2 Mei 1945, Jenderal Helmut Weidling, Komandan Pertahanan Berlin, memerintahkan penyerahan kota. Bendera Soviet dikibarkan di atas gedung Reichstag secara simbolis menandai jatuhnya Reich ketiga di ibu kotanya, Antati. Setelah penyerahan, Berlin berada di bawah kendali militer Soviet. Kota yang terbagi menjadi reruntuhan itu menjadi saksi penjarahan, pemindahan paksa, dan pembentukan otoritas pendudukan baru. Pembagian Berlin menjadi sektor-sektor kendali Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Soviet akan diresmikan pada bulan-bulan berikutnya. Pada tanggal 7 Mei,
Jerman menandatangani penyerahan tanpa syarat di Reims di bawah pengawasan Sekutu Barat. Tanggal 8 Mei dinyatakan sebagai Hari Kemenangan di Eropa, meresmikan berakhirnya perang di benua itu. Setelah runtuhnya rezim, pasukan Sekutu membebaskan kamp-kamp konsentrasi. Kondisi yang terdokumentasi dan kesaksian para penyintas mengungkapkan besarnya kejahatan yang dilakukan selama konflik. Akibatnya, pengadilan Nuremberg dimulai untuk mengadili para pelaku utama. Kekalahan Reich ketiga meninggalkan konsekuensi material dan sosial yang mendalam. Sistem politik, kota-kota, dan kehidupan sehari-hari di Jerman mengalami transformasi yang mendalam. Putra, cucu, dan keturunan langsung para pemimpin Nazi tumbuh di negara yang ditandai oleh rekonstruksi dan peninjauan kembali sejarah masa lalunya. Gudrun Himmler, kesetiaan tanpa penebusan. Sementara Jerman berusaha membangun kembali dirinya setelah jatuhnya Reich ketiga, anak-anak para pemimpin Nazi terkemuka tumbuh di tengah keheningan, penyangkalan, atau penolakan. Beberapa memilih untuk menjauhkan diri dari akar mereka. Gudrun Himmler, putri tunggal Heinrich Himmler, mempertahankan sikap yang berbeda dan mendedikasikan hidupnya untuk membela ingatan ayahnya. Lahir pada tahun 1929, Gudrun menghabiskan masa kecilnya dalam lingkungan istimewa di dalam rezim Nazi. Dia muncul dalam foto-foto bersama Adolf Hitler yang dia panggil paman dan menemani ayahnya dalam acara-acara resmi. Selama masa kecilnya, dia mengunjungi kamp-kamp seperti Dachau tanpa memiliki pengetahuan nyata tentang apa yang terjadi di sana. Baginya, tempat-tempat ini tampak seperti fasilitas pertanian. Setelah kekalahan Jerman pada tahun 1945, Gudrun dan ibunya ditangkap oleh pasukan Sekutu. Keduanya diinterogasi tentang kegiatan Heinrich Himmler yang bunuh diri dalam tahanan sebelum menghadapi pengadilan. Bunuh diri ayahnya tidak mengubah persepsi Gudrun yang terus percaya pada ketidakbersalahannya dan menganggapnya sebagai korban para pemenang. Sementara keturunan tokoh-tokoh tinggi lainnya memilih untuk mengganti nama atau menjauhkan diri dari masa lalu mereka di depan umum, Gudrun Himmler memutuskan untuk tetap tinggal di Jerman tanpa menyembunyikan identitasnya. Dia tidak menyatakan penyesalan atau mengakui tanggung jawab apapun sehubungan dengan tindakan keluarganya. Selama beberapa dekade, Gudrun berpartisipasi secara diam-diam dalam organisasi dukungan untuk mantan anggota SS, seperti Stille Hilfe, bantuan senyap. Jaringan ini memberikan bantuan hukum dan keuangan kepada mantan anggota rezim Nazi yang dituntut atau dianiaya setelah perang. Dalam kehidupan pribadinya, Gudrun mempertahankan sikap tertutup. Dia tidak memberikan wawancara publik yang signifikan atau menerbitkan memoar. Dia dipandang di kalangan tertentu sebagai tokoh representatif dari masa lalu yang belum sepenuhnya ditinggalkan. Setiap tahun, Gudrun menghadiri pertemuan para veteran Waffen-SS sebagai tamu. Partisipasinya dihargai oleh mereka yang berbagi pandangannya tentang warisan Reich ketiga. Nama belakang dan pendiriannya memperkuat relevansinya dalam pertemuan-pertemuan ini. Meskipun tidak berpartisipasi dalam kegiatan politik publik, Gudrun memberikan pengaruh dalam lingkungan di mana narasi yang menguntungkan rezim dipertahankan. Pembelaannya yang aktif terhadap citra Heinrich Himmler tetap konstan sepanjang hidupnya. Berbeda dengan keturunan lainnya, seperti Niklas Frank atau Rainer Höss, yang secara terbuka mengkritik sejarah keluarga mereka, Gudrun Himmler membela ingatan ayahnya. Baginya, Heinrich Himmler adalah seorang pejabat yang, menurut interpretasinya, telah disalahpahami dan dinilai secara tidak adil. Gudrun Himmler meninggal pada tahun 2018 pada usia 88 tahun. Hingga akhir hidupnya, dia tidak menyatakan penyesalan atau mengakui tanggung jawab sehubungan dengan peran ayahnya dalam rezim Nazi. Perjalanannya menunjukkan posisi yang dipertahankan dalam membela nama belakang dan sejarah keluarganya di dalam lingkaran di mana sosoknya terus diakui. Niklas Frank, pewaris yang memecah keheningan. Di era ketika banyak keturunan pemimpin Nazi memilih diam atau menyangkal, Niklas Frank tampil di depan umum menentang warisan keluarganya.
putra Hans Frank yang merupakan gubernur jenderal Polandia yang diduduki selama rezim Nazi, Niklas tidak berusaha melindungi nama keluarganya atau memperhalus ingatan tentang ayahnya. Lahir pada tahun 1939, Niklas Frank menghabiskan tahun-tahun awalnya dalam lingkungan yang istimewa di Krakow, sementara ayahnya mengawasi administrasi wilayah pendudukan. Selama waktu itu, Niklas hidup tanpa mengetahui tindakan yang dilakukan di bawah otoritas ayahnya. Setelah perang, situasinya berubah. Pada tahun 1946, Hans Frank diadili dalam pengadilan Nuremberg, dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan, dan dieksekusi. Eksekusi ayahnya bagi Niklas merupakan awal dari proses konfrontasi pribadi dengan masa lalu keluarganya. Berbeda dengan keturunan lain yang memilih untuk meminimalkan atau membenarkan sejarah keluarga, Niklas Frank memilih untuk tampil di depan umum. Pada tahun 1987, ia menerbitkan buku Der Vater, Sang Ayah, di mana ia membahas secara langsung tindakan dan tanggung jawab Hans Frank. Karyanya menimbulkan dampak besar di Jerman karena melanggar kecenderungan untuk melindungi atau diam mengenai tokoh-tokoh ayah dalam rezim tersebut. Buku Niklas bukan sekadar biografi, itu adalah analisis kritis yang menggambarkan ayahnya sebagai seorang pria oportunis yang partisipasi aktifnya dalam rezim Nazi dimotivasi oleh kepentingan pribadi daripada kesetiaan ideologis. Publikasi tersebut dipandang sebagai manifestasi yang jarang terjadi dari jarak publik terhadap masa lalu keluarga. Sejak publikasi tersebut, Niklas Frank berpartisipasi dalam debat dan konferensi di mana ia memperkuat posisinya untuk menolak masa lalu Nazi. Ia mempertahankan posisi yang jelas selama bertahun-tahun. Ia tidak berusaha menulis ulang sejarah keluarganya atau berusaha mengurangi tindakan ayahnya. Perjalanannya tidak luput dari kritik. Beberapa pihak mempertanyakan pengungkapan publiknya tentang fakta-fakta keluarga, sementara yang lain menghargai kontribusinya terhadap memori sejarah. Niklas berpendapat bahwa menghadapi masa lalu adalah tanggung jawab pribadi dan kolektif, dan bahwa melupakan bukanlah pilihan. Sepanjang hidupnya, Niklas Frank mengungkapkan kesulitan pribadi yang timbul akibat membawa nama keluarga yang terkait dengan Nazisme. Ia mengakui bahwa hubungannya dengan ayahnya, bahkan setelah kematiannya, ditandai oleh jarak dan kurangnya rekonsiliasi emosional. Selama beberapa dekade terakhir, Niklas terus tinggal di Jerman. Meskipun mengurangi kehadirannya di media, ia mempertahankan komitmennya untuk menyebarkan memori sejarah dan mengkritik minimalisasi kejahatan Nazisme. Kisah Niklas Frank menunjukkan bahwa beberapa keturunan Reich ketiga memilih untuk menghadapi warisan keluarga mereka secara terbuka dan kritis. Hidupnya merupakan contoh jarak yang ditetapkan oleh beberapa pewaris terhadap tindakan masa lalu dan pilihan sadar untuk mengambil sikap yang berbeda dari anggota generasi mereka lainnya. Rolf Mengele memikul nama Malaikat Maut. Rolf Mengele lahir pada tahun 1944 dalam konteks yang ditandai oleh perang dan tanpa mengetahui bahwa nama belakangnya akan diasosiasikan dengan salah satu kejahatan yang paling diingat di abad ke-20. Ayahnya, Joseph Mengele, yang dikenal sebagai Malaikat Maut Auschwitz, bertanggung jawab atas eksperimen medis pada tahanan dan berpartisipasi dalam seleksi untuk kamar gas. Setelah kekalahan Jerman pada tahun 1945, Joseph Mengele berhasil melarikan diri. Dengan bantuan jaringan simpatisan, ia melarikan diri pertama kali ke Austria dan kemudian ke Amerika Selatan, di mana ia hidup dengan identitas palsu. Sementara itu, istri dan putranya tetap tinggal di Jerman tanpa kontak dekat dengannya. Selama masa kecilnya, Rolf Mengele tumbuh di Jerman yang terbagi dan diduduki dalam keluarga yang menghindari pembicaraan terbuka tentang keberadaan dan tindakan ayahnya. Citra yang ditransmisikan kepadanya adalah seorang pria yang dianiaya secara tidak adil oleh musuh-musuhnya. Selama masa remajanya, Rolf mulai mengumpulkan informasi terfragmentasi yang mengubah pemahamannya tentang ayahnya. Melalui percakapan, dokumen, dan desas-desus, ia secara bertahap mengerti bahwa Joseph Mengele
dianggap sebagai salah satu penjahat yang paling dicari secara internasional. Setelah dewasa menjadi seorang pengacara, Rolf memutuskan untuk menangani situasi tersebut dengan diam. Dia tidak membuat pernyataan publik tentang ayahnya dan menghindari eksposur media. Dia tidak membela Joseph Mengele, tetapi juga tidak membuat kecaman publik terhadapnya. Pada tahun 1977, selama tahap intensifikasi pencarian internasional terhadap ayahnya, Rolf melakukan perjalanan ke Amerika Selatan untuk bertemu dengannya. Pertemuan itu singkat. Menurut informasi yang kemudian diungkapkan, Rolf mengajukan pertanyaan kepada ayahnya tentang tuduhan terhadapnya. Joseph Mengele membenarkan tindakannya sebagai bagian dari tugas militernya tanpa menunjukkan penyesalan. Setelah pertemuan itu, Rolf tidak pernah lagi bertemu ayahnya. Kemudian, ia mengambil sikap mengakui kejahatan Joseph Mengele tanpa mencari pembenaran, tetapi menghindari eksposur media. Ia berusaha menjaga keluarganya dari sorotan. Kematian Joseph Mengele pada tahun 1979 karena tenggelam di Brasil tidak segera dikonfirmasi. Selama bertahun-tahun, kematiannya menjadi objek spekulasi. Baru pada tahun 1985 analisis DNA menguatkan identitasnya. Rolf Mengele memilih untuk melanjutkan karir profesionalnya sebagai pengacara dengan menjaga profil rendah. Dia menolak tawaran kolaborasi dalam buku, film dokumenter, atau wawancara yang berfokus pada hubungan keluarganya. Keputusannya adalah untuk tidak mengambil keuntungan atau memonetisasi hubungannya dengan Joseph Mengele. Dalam beberapa pernyataan publik yang dia berikan, Rolf memperjelas posisinya. Dia mengutuk tindakan ayahnya, tetapi tidak memikul tanggung jawab pribadi atasnya. Dia menghindari keterlibatan baik dengan narasi yang meminimalkan Holocaust maupun dengan gerakan yang menggunakan memori sejarah untuk tujuan politik. Kisah Rolf Mengele mencerminkan jalur pemisahan diri yang disengaja dari warisan keluarganya. Berbeda dengan keturunan lain yang memilih pembelaan atau kecaman publik yang aktif, jalannya adalah menjaga jarak, mengakui fakta, dan menghindari eksposur. Saat ini, nama belakang Mengele tetap menjadi simbol yang banyak diingat dalam memori sejarah. Kehidupan Rolf menunjukkan upaya berkelanjutan untuk membangun identitas pribadi yang jauh dari tindakan yang membuat nama belakangnya dikenal. Eda Göring hidup di antara penyangkalan dan pengelolaan warisan. Eda Göring lahir pada tahun 1938 sebagai putri tunggal Hermann Göring, Marskal Reich dan salah satu tokoh utama rezim Nazi. Sejak kelahirannya, ia terhubung dengan lingkaran kekuasaan tinggi di Jerman. Pembaptisannya dihadiri oleh Adolf Hitler yang menjadi ayah baptisnya. Selama masa kecilnya, Eda tinggal di properti yang diperoleh selama rezim, dikelilingi oleh seni yang telah dieksploitasi dari koleksi Eropa. Lingkungan terdekatnya terdiri dari tokoh-tokoh penting partai Nazi dan pendidikannya berlangsung dalam suasana yang terpisah dari peristiwa perang. Kekalahan Jerman pada tahun 1945 mengubah situasinya. Hermann Göring ditangkap oleh pasukan sekutu, diadili dalam pengadilan Nuremberg, dan dijatuhi hukuman mati. Sebelum dieksekusi, ia bunuh diri menggunakan kapsul sianida. Eda, yang berusia 7 tahun, berada di bawah tahanan ibunya di negara yang hancur. Dalam kehidupan dewasanya, Eda Göring tidak secara terbuka menjauhkan diri dari ingatan ayahnya. Ia belajar hukum di Universitas Munich, meskipun tidak mencapai ketenaran profesional. Ia juga bekerja untuk sementara waktu sebagai arsiparis di Rumah Sakit Universitas Munich, mengembangkan kegiatan kerja yang tidak menonjol. Selama tahun-tahun pasca perang, Eda mengajukan tuntutan hukum untuk mengklaim karya seni dan barang-barang pribadi yang dianggapnya sebagai bagian dari warisan keluarganya. Banyak dari barang-barang ini diperoleh oleh ayahnya selama rezim Nazi melalui mekanisme penyitaan atau perampasan. Selain karya seni, ia juga berusaha memulihkan perhiasan dan barang-barang lainnya. Sepanjang hidupnya, Eda mempertahankan nama lahirnya tanpa perubahan. Ia tidak menikah atau memiliki anak. Kehidupannya berlangsung secara tertutup di Jerman, menghindari pernyataan publik yang luas tentang masa lalu keluarganya. Beberapa media Jerman melaporkan bahwa ia merasa bangga dengan nama belakangnya, meskipun ia tidak pernah secara terbuka menyatakan posisi politik.
Eda Göring tidak terkait dengan gerakan ekstremis atau berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan pembelaan Nazisme. Pembelaannya terhadap warisan keluarga terbatas pada ranah pribadi dan upaya hukum yang berorientasi pada pemulihan aset materi. Ia mempertahankan hubungan pribadi dengan anggota lingkaran sosial sebelum tahun 1945, tetapi menghindari kegiatan publik yang bersifat ideologis. Ia tidak bergabung dengan organisasi politik dan mempertahankan profil rendah hingga akhir hayatnya. Ia meninggal pada tahun 2018 di Munich pada usia 80 tahun. Ia selalu tinggal di Jerman, mengelola kepentingan keluarganya secara pribadi, dan tidak mengeluarkan pernyataan publik yang luas tentang hubungannya dengan masa lalu. Rainer Höss, cucu Auschwitz, memori sebagai misi. Rainer Höss lahir pada tahun 1965 di Jerman Barat, dalam keluarga yang menghindari diskusi tentang masa lalu mereka sendiri. Ia adalah cucu Rudolf Höss, komandan kamp konsentrasi Auschwitz, salah satu tempat pemusnahan utama selama rezim Nazi. Sejak masa kecilnya, sosok kakeknya hadir secara ambigu, tanpa referensi yang jelas mengenai tanggung jawabnya atas kejahatan yang dilakukan. Selama tahun-tahun awalnya, Rainer tumbuh dalam lingkungan di mana nama keluarganya dihormati dalam lingkaran keluarga. Orang tua dan kerabatnya mempertahankan narasi yang meminimalkan tindakan Rudolf Höss. Auschwitz digambarkan sebagai pusat penahanan dan kakeknya sebagai administrator yang ketat. Kontak pertama Rainer dengan sejarah yang sebenarnya terjadi selama kunjungan sekolah ke kamp konsentrasi Dachau. Melihat nama belakangnya di papan informasi, ia mulai memahami bahwa keluarganya terkait dengan peristiwa bersejarah yang serius. Wahyu ini mengubah persepsinya tentang masa lalu keluarga. Setelah penemuan itu, ia mencoba berbicara dengan keluarganya tentang kejahatan kakeknya, tetapi ditolak. Ayahnya membela Rudolf Höss dan menyalahkan para pemenang atas konsekuensi perang. Rainer secara bertahap terisolasi dalam lingkungan keluarganya. Selama masa remajanya, ia memutuskan untuk menjauhkan diri sepenuhnya dari keluarganya. Ia masuk sekolah asrama, di mana ia menghadapi penolakan dan agresi karena nama belakangnya. Salah satu insiden paling signifikan adalah serangan fisik oleh seorang penyintas kamp konsentrasi yang sangat memengaruhi pemahamannya tentang beban sejarah yang ia pikul. Sejak saat itu, Rainer mulai menyelidiki sendiri masa lalu kakeknya. Ia berkonsultasi dengan arsip, perpustakaan, dan museum untuk mengetahui detail sejarah Auschwitz dan peran Rudolf Höss. Minatnya terfokus pada pendokumentasian fakta secara akurat. Dalam kehidupan dewasanya, Rainer Höss memilih untuk mempublikasikan kisahnya. Ia berkolaborasi dengan organisasi yang didedikasikan untuk pelestarian memori sejarah dan berpartisipasi dalam acara peringatan. Ia berbagi pengalaman pribadinya dalam ceramah dan pertemuan pendidikan yang berfokus pada transmisi pengetahuan sejarah kepada generasi baru. Ia melakukan beberapa kunjungan ke kamp Auschwitz, tempat kakeknya pernah menjabat sebagai direktur. Dalam salah satu kunjungan ini, ia bertemu dengan siswa-siswa Israel, mengkonsolidasikan partisipasinya dalam kegiatan memori. Kemudian, ia mengadopsi penggunaan liontin bintang Daud sebagai simbol posisinya. Meskipun pekerjaan publiknya, ia menghadapi kritik baik dari keluarganya maupun dari orang-orang di luar lingkungannya. Beberapa anggota keluarga menuduhnya menjauhkan diri dari sejarah keluarganya, sementara pengamat eksternal tertentu mempertanyakan partisipasi keturunan tokoh-tokoh tinggi Nazi dalam ruang-ruang memori. Rainer berpendapat bahwa niatnya adalah untuk berkontribusi pada pemahaman fakta tanpa mencari pembenaran. Pada tahun 2009, ia menawarkan barang-barang pribadi Rudolf Höss kepada museum-museum memori. Beberapa barang akhirnya disumbangkan ke sebuah institut sejarah di Munich. Keputusan ini dipandang oleh beberapa pihak sebagai tindakan pengakuan terhadap sejarah keluarga. Saat ini, Rainer Höss tinggal di Jerman dan mempertahankan partisipasinya dalam kegiatan pendidikan yang terkait dengan sejarah rezim Nazi. Lingkungannya terkait dengan organisasi hak asasi manusia dan pelestarian memori sejarah. Ia tidak menjalin kontak dengan sebagian besar keluarganya. Jennifer Tighe menghadapi sejarah keluarga.
Jennifer Tighe lahir pada tahun 1970 di Munich, Jerman. Putri seorang wanita Jerman keturunan campuran dan seorang ayah Nigeria, ia diserahkan untuk diadopsi beberapa bulan setelah lahir. Ia tumbuh dalam keluarga angkat Jerman tanpa informasi rinci tentang asal-usul biologisnya. Selama masa mudanya, ia menjalani kehidupan yang konvensional. Ia belajar ilmu politik di Universitas Hamburg dan kemudian tinggal lebih dari 5 tahun di Israel. Di sana, ia belajar di Universitas Tel Aviv dan bekerja di agen periklanan. Selama periode itu, ia tidak mengetahui adanya hubungan keluarga dengan rezim Nazi. Penemuan garis keturunannya terjadi secara kebetulan. Pada usia 38 tahun, saat mengunjungi perpustakaan di Hamburg, ia menemukan sebuah buku yang menceritakan kisah Amon Goeth, komandan kamp konsentrasi Plaszow. Di halamannya, ia mengenali gambar ibu kandungnya yang menunjukkan hubungan keluarga tersebut. Goeth bertanggung jawab langsung atas eksekusi dan hukuman di kamp tersebut, dan sosoknya menjadi populer setelah digambarkan dalam film Schindler's List. Pengungkapan hubungannya dengan Amon Goeth menimbulkan kebutuhan bagi Jennifer untuk menata kembali pemahaman pribadinya. Kombinasi identitas Afro-Jermannya dan hubungannya dengan seorang penjahat perang merupakan tantangan yang signifikan. Kemudian, ia dirawat di rumah sakit secara sukarela untuk menerima bantuan psikologis, di mana ia mengatasi penerimaan sejarah keluarganya. Jennifer memulai penyelidikan tentang latar belakang biologisnya. Ia mengumpulkan dokumen, foto, dan kesaksian yang berkaitan dengan keluarganya, berusaha memahami dimensi nyata masa lalunya. Tugas ini termasuk meninjau arsip resmi dan wawancara dengan orang-orang yang secara tidak langsung terkait dengan sejarah keluarganya. Pada tahun 2014, ia menerbitkan buku Amon, Mein Großvater hätte mich erschossen. Amon, kakekku akan membunuhku, di mana ia menceritakan proses penemuan dan rekonstruksi identitasnya. Judul tersebut mencerminkan kontras antara warisannya dan identitas budayanya. Karya tersebut diterjemahkan ke berbagai bahasa dan menerima perhatian internasional, mengukuhkannya sebagai suara yang relevan dalam perdebatan tentang memori sejarah dan transmisi antar generasi. Jennifer berpartisipasi dalam konferensi, pertemuan pendidikan, dan proyek kesadaran di Jerman dan negara lain. Karyanya berfokus pada tema-tema identitas, rasisme, trauma sejarah, dan kebutuhan untuk melestarikan memori Holocaust. Dalam presentasi publiknya, ia menghindari pendekatan emosional dan memusatkan diskursusnya pada fakta sejarah dan analisis sosial. Setelah tinggal di Israel, Jennifer mengalami kesulitan untuk berintegrasi kembali ke Jerman karena perbedaan budaya. Pengalaman ini memperkuat minatnya pada mekanisme inklusi dan eksklusi sosial dalam masyarakat modern. Dalam kehidupan pribadinya, Jennifer mempertahankan hubungan yang terbatas dengan ibu kandungnya, yang secara terbuka menyatakan pandangan ambigu tentang warisan Amon Goeth. Tidak terjadi dialog mendalam antara keduanya mengenai sejarah keluarga. Dalam presentasi publiknya, Jennifer menekankan bahwa mengetahui masa lalu keluarga tidak mengubah siapa Anda, tetapi mengubah bagaimana Anda memahami tempat Anda dalam sejarah. Perspektif ini membawanya untuk berpartisipasi aktif dalam program pendidikan resmi Jerman yang didedikasikan untuk memerangi antisemitisme dan rasisme. Saat ini, Jennifer Tighe tinggal di Jerman, di mana ia terus terlibat dalam kegiatan pendidikan dan proyek yang terkait dengan memori sejarah. Pendekatannya menggabungkan transmisi fakta sejarah dengan refleksi tentang pembangunan identitas dalam konteks yang ditandai oleh masa lalu yang konflik. Kehidupannya mencerminkan jalur penelitian, diseminasi, dan partisipasi publik yang berpusat pada transmisi informasi terdokumentasi tentang Holocaust dan pada analisis kritis proses sosial kontemporer. Colin Bettina Quandt, warisan bisnis dalam kerahasiaan publik. Colin Bettina Quandt adalah anggota salah satu keluarga industri paling berpengaruh di Jerman, keluarga Quandt yang pertumbuhan bisnisnya terkait dengan rezim Nazi. Ia adalah putri Harald Quandt, satu-satunya putra Magda Goebbels yang selamat, istri Joseph Goebbels, Menteri Propaganda Reich ketiga.
Sejarah keluarganya terhubung secara langsung dengan struktur kekuasaan pada masa itu. Harald Quandt, putra dari pernikahan pertama Magda, tidak hadir di bunker Berlin pada tahun 1945 ketika ibu dan ayah tirinya bunuh diri setelah membunuh 6 anak mereka yang lain. Setelah perang berakhir, ia ditangkap oleh pasukan Inggris dan kemudian dibebaskan. Seiring waktu, ia mengambil kembali kendali atas kerajaan industri yang diciptakan oleh ayah kandungnya, Günther Quandt, yang telah berkembang selama Nazisme melalui akuisisi perusahaan dan penggunaan tenaga kerja paksa. Colin Bettina Quandt dan saudara perempuannya mewarisi kekayaan besar setelah kematian Harald Quandt pada tahun 1967. Kekayaan keluarga termasuk saham di perusahaan seperti BMW, Varta, dan Altana, selain investasi terdiversifikasi lainnya. Pengelolaan aset dipusatkan melalui Harald Quandt Holding GmbH yang berlokasi di Bad Homburg. Selama beberapa dekade, para pewaris keluarga mempertahankan kebijakan kerahasiaan mengenai asal-usul kekayaan mereka. Kegiatan bisnis yang dilakukan selama Reich ketiga dan penggunaan pekerja paksa tidak dibahas secara publik oleh keluarga. Pada awal abad ke-21, investigasi jurnalistik memberikan data tentang hubungan historis perusahaan keluarga dengan rezim Nazi. Film dokumenter seperti Das Schweigen der Quandts, Keheningan Keluarga Quandt, mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan dalam grup tersebut mendapat manfaat dari eksploitasi tenaga kerja tawanan perang dan orang-orang yang dideportasi. Menanggapi konteks ini, pada tahun 2007 keluarga Quandt menugaskan studi independen tentang kegiatan mereka selama Nazisme. Laporan tersebut, yang disusun oleh sejarawan eksternal, mengkonfirmasi bahwa beberapa perusahaan dalam grup tersebut menggunakan tenaga kerja paksa dan mendapat manfaat dari perampasan. Namun, para pewaris tidak menerapkan langkah-langkah reparasi publik yang terkait langsung dengan temuan ini. Colin Bettina Quandt mempertahankan profil rendah mengenai masalah ini. Ia tidak membuat pernyataan publik yang luas tentang sejarah keluarganya atau dampaknya pada kehidupan pribadinya. Kegiatan bisnisnya terus berfokus pada pengelolaan investasi industri dan keuangan melalui struktur perusahaan. Sikap kerahasiaan yang diadopsi oleh Colin Bettina dan anggota keluarganya yang lain telah menjadi objek pengamatan di media Jerman, di mana beberapa pihak menyerukan pengakuan yang lebih eksplisit terhadap latar belakang historis pertumbuhan bisnis keluarga. Hingga saat ini, keluarga lebih memilih untuk mempertahankan posisi yang tidak mencolok. Colin Bettina Quandt tidak berpartisipasi dalam kegiatan politik atau mendanai inisiatif yang terkait dengan gerakan ekstremis. Kehidupan publiknya berkembang secara eksklusif di bidang bisnis. Informasi yang tersedia tentang kehidupan pribadinya terbatas sesuai dengan kebijakan kerahasiaan umum keluarga. Kekayaan keluarga Quandt terus menjadi salah satu yang terbesar di Jerman. Menurut berbagai perkiraan, kekayaan keluarga mencapai beberapa miliar euro, memberi mereka kehadiran yang konstan dalam peringkat kekayaan nasional dan internasional utama. Dalam konteks saat ini, beberapa perusahaan yang terkait dengan grup keluarga telah menerapkan proyek tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, tindakan ini belum secara resmi dipresentasikan sebagai inisiatif reparasi historis yang terkait dengan kegiatan periode Nazi. Colin Bettina Quandt mempertahankan kegiatan bisnis di Jerman dan merupakan bagian dari kelompok ekonomi utama negara tersebut. Jejak publiknya mencerminkan garis kesinambungan dalam pengelolaan kekayaan tanpa intervensi signifikan dalam perdebatan tentang asal-usul historis kekayaan keluarga. Generasi pemuda Hitler, pendidikan perang dan pasca perang. Selama tahun-tahun terakhir Reich ketiga, ribuan remaja Jerman dimasukkan ke dalam pemuda Hitler. Organisasi ini, yang dibentuk untuk mendidik kaum muda berdasarkan prinsip-prinsip rezim Nazi, mempromosikan kepatuhan pada otoritas, militerisasi, dan kepercayaan pada superioritas ras. Mulai tahun 1943, ketika situasi militer memburuk bagi Jerman, banyak anggota pemuda Hitler dimobilisasi sebagai kombatan. Pemuda berusia 16 atau 17 tahun bergabung dengan unit-unit seperti Divisi Panzer SS ke-12 Hitlerjugend yang ditempatkan di front barat.
Selama pertempuran seperti pertempuran Normandia, unit-unit ini menderita kerugian besar karena kurangnya pengalaman anggota mereka. Akhir perang tidak berarti penutupan segera bagi generasi ini. Banyak remaja yang ditangkap menjalani program reedukasi yang diselenggarakan oleh pasukan sekutu. Di fasilitas yang dikenal sebagai baby lager, para pemuda menerima pelatihan yang bertujuan untuk membongkar ideologi yang ditanamkan selama rezim Nazi. Tugas denazifikasi sangat kompleks. Para pemuda ini tumbuh di bawah sistem yang membatasi referensi ideologis lainnya. Metode-metode seperti pemutaran film tentang kamp konsentrasi, kesaksian korban, dan pelajaran sejarah digunakan untuk mengkonfrontasi mereka dengan besarnya kejahatan yang dilakukan. Efektivitas program reedukasi ini bervariasi. Beberapa anggota generasi ini berhasil menjauhkan diri dari ide-ide yang ditanamkan dan membangun kehidupan mereka dalam kerangka Jerman yang demokratis. Yang lain mempertahankan secara pribadi atau dalam lingkaran terbatas keyakinan tertentu yang berkaitan dengan masa lalu nasional sosialis. Seiring berjalannya waktu, anggota generasi ini harus mengintegrasikan pengalaman masa muda mereka ke dalam masyarakat yang mempromosikan penolakan terhadap rezim sebelumnya. Dalam banyak kasus, mereka memilih untuk tidak berbicara secara publik tentang partisipasi mereka. Di lain kasus, mereka menjelaskan keterlibatan mereka sebagai konsekuensi dari masa muda dan kurangnya alternatif. Beberapa mantan anggota pemuda Hitler mencapai posisi penting dalam kehidupan sipil, politik, dan ekonomi Jerman pasca perang. Latar belakang masa muda mereka secara umum diperlakukan sebagai bagian dari masa lalu yang berusaha diatasi, meskipun kadang-kadang memicu perdebatan publik ketika terungkap. Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa generasi ini menunjukkan tingkat gangguan psikologis yang lebih tinggi, termasuk gejala stres pasca trauma dan kesulitan membangun hubungan emosional yang stabil. Paparan kekerasan dan instruksi ideologis dini meninggalkan efek abadi pada kesehatan mental mereka. Persepsi publik tentang mantan anggota pemuda Hitler berubah seiring waktu. Pada dekade-dekade awal pasca perang, pandangan yang dominan adalah bahwa mereka adalah korban sistem indoktrinasi. Kemudian, dengan kemajuan penelitian sejarah, perdebatan tentang tanggung jawab individu remaja selama rezim terbuka. Beberapa anggota generasi ini menerbitkan memoir yang menceritakan pengalaman mereka di pemuda Hitler. Kisah-kisah ini berkontribusi pada dokumentasi metode indoktrinasi yang digunakan dan pemahaman tentang fungsi internal organisasi pemuda rezim. Saat ini, sebagian besar mantan anggota pemuda Hitler adalah orang lanjut usia atau telah meninggal. Mereka yang masih hidup kadang-kadang melihat perhatian pada partisipasi masa muda mereka diaktifkan kembali, terutama dalam konteks penyelidikan, film dokumenter, dan laporan sejarah. Di Jerman kontemporer, studi tentang pemuda Hitler merupakan bagian dari program pendidikan yang berfokus pada memori sejarah. Tema ini termasuk dalam analisis proses radikalisasi dan manipulasi ideologis dalam sistem politik totaliter. Sejarah generasi ini menawarkan elemen untuk memahami bagaimana struktur negara dapat mendidik kaum muda berdasarkan prinsip-prinsip ideologis tertentu, dengan efek yang melampaui momen sejarah di mana mereka berasal. Wolf Hess, putra yang berusaha memulihkan nama baik ayahnya. Wolf Rüdiger Hess lahir pada tahun 1937, putra tunggal Rudolf Hess, yang merupakan salah satu pemimpin utama Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman. Sejak kelahirannya, hidupnya terkait dengan pengakuan publik atas nama belakangnya dan catatan politik ayahnya. Pada tahun 1941, ketika Wolf berusia 3 tahun, Rudolf Hess melakukan penerbangan tanpa izin ke Skotlandia dengan tujuan menegosiasikan perdamaian terpisah antara Jerman dan Inggris Raya. Misi tersebut gagal dan Rudolf Hess ditangkap. Setelah perang berakhir, ia diadili dalam pengadilan Nuremberg dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kejahatan terhadap perdamaian. Tumbuh di Jerman pasca perang, Wolf Hess hidup dalam konteks di mana nama belakangnya menimbulkan reaksi penolakan. Selama masa kecil dan remajanya, ia menghadapi kesulitan yang terkait dengan persepsi sosial tentang sejarah keluarganya.
Berbeda dengan keturunan lain yang memilih untuk menjaga jarak publik dari leluhur mereka, Wolf mengambil sikap aktif dalam membela ingatan ayahnya. Mulai dekade 1960, Wolf Hess memulai kampanye publik yang meminta pembebasan Rudolf Hess, yang menjalani hukuman di penjara Spandau. Melalui pernyataan, demonstrasi, dan tindakan hukum, ia berpendapat bahwa pemenjaraan ayahnya yang berkepanjangan disebabkan oleh faktor politik. Wolf Hess berpendapat bahwa penerbangan Rudolf Hess dimotivasi oleh niat untuk mencapai kesepakatan damai dan bahwa hukumannya lebih berat dibandingkan dengan para pemimpin Nazi lainnya. Ia juga menyatakan bahwa kondisi pemenjaraan ayahnya melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pada tahun 1987, setelah kematian Rudolf Hess di penjara Spandau, Wolf secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya dengan versi resmi bunuh diri. Ia berpendapat bahwa ada inkonsistensi dalam laporan medis dan kesaksian yang tersedia. Kemudian, ia mendorong penyelidikan pribadi dan meminta pembukaan arsip resmi yang berkaitan dengan kematian tersebut. Meskipun tidak ada dukungan resmi untuk klaimnya, Wolf Hess mempertahankan posisinya selama bertahun-tahun. Sejalan dengan kegiatan publiknya, ia bekerja sebagai arsitek di Jerman. Ia menulis beberapa buku di mana ia menyajikan visinya tentang sejarah ayahnya, menggambarkannya sebagai individu yang bertindak untuk mencari solusi diplomatik. Publikasinya berfokus pada pembelaan versi bahwa Rudolf Hess diperlakukan secara tidak adil setelah perang. Wolf Hess tidak secara langsung terkait dengan gerakan neo-Nazi terorganisir. Namun pembelaannya terhadap sosok Rudolf Hess kadang-kadang digunakan oleh kelompok sayap kanan ekstrem, meskipun ia menghindari asosiasi publik formal dengan organisasi-organisasi ini. Ia meninggal pada tahun 2001 pada usia 63 tahun. Sepanjang hidupnya, Wolf Rudiger Hess mempertahankan sikap publik membela ayahnya, tanpa membuat pernyataan tentang kejahatan rezim Nazi atau tentang tanggung jawab politik Rudolf Hess selama periode pemerintahan Reich ketiga. Katrin Himmler, cicit yang menyelidiki sejarahnya. Katrin Himmler lahir pada tahun 1967 di Jerman Barat sebagai bagian dari generasi ketiga keturunan Heinrich Himmler, pemimpin SS dan salah satu tokoh utama rezim Nazi. Kakeknya, Ernst Himmler, adalah adik Heinrich. Sejak usia dini, Katrin sadar akan pentingnya sejarah nama belakangnya. Dalam lingkungan keluarganya, masa lalu Nazi disebutkan secara terpisah-pisah dan, dalam banyak kasus, diremehkan. Sejarah keluarga ditransmisikan dengan penghilangan mengikuti tren umum di Jerman pasca perang. Selama masa mudanya, Katrin memutuskan untuk belajar ilmu politik di Berlin, mengarahkan pendidikannya pada analisis proses memori dan konflik sejarah. Seiring kemajuan karir akademiknya, ia memilih untuk menyelidiki secara sistematis partisipasi keluarganya dalam rezim Nazi. Pada tahun 2005, ia menerbitkan buku Die Brüder Himmler, Saudara-saudara Himmler, di mana ia mendokumentasikan keterlibatan leluhurnya dalam rezim tersebut. Karya tersebut didasarkan pada penelitian arsip, wawancara dengan anggota keluarga, dan analisis dokumen resmi. Katrin tidak hanya membahas sosok Heinrich Himmler, tetapi juga partisipasi anggota keluarganya yang lain dalam struktur negara rezim. Pendekatan Katrin ditandai oleh basis dokumental dan analisis kritisnya. Berbeda dengan keturunan lain yang memilih diam atau membela, ia memilih jalan yang berpusat pada pengumpulan dan pemaparan informasi yang terverifikasi. Dalam penelitiannya, Katrin mengungkapkan bahwa kakeknya, Ernst Himmler, memegang posisi di administrasi radio negara selama rezim dan berkontribusi pada penyebaran propaganda resmi. Ia juga mendokumentasikan koneksi dan kolaborasi keluarganya di dalam institusi Nazi. Publikasi Die Brüder Himmler menimbulkan reaksi yang berbeda-beda dalam lingkaran keluarganya. Beberapa anggota mendukung inisiatifnya, sementara yang lain mempertanyakannya, menganggap bahwa memaparkan sejarah keluarga secara publik memengaruhi citra nama belakang. Katrin Himmler berpartisipasi dalam debat, konferensi, dan proyek pendidikan tentang memori sejarah.
Dalam intervensinya, ia menekankan pentingnya menganalisis konteks keluarga dalam studi proses sejarah, menghindari penghilangan tanggung jawab kolektif. Ia telah menyatakan pada berbagai kesempatan bahwa mengetahui sejarah keluarga tidak berarti memikul kesalahan individu, tetapi membawa kewajiban untuk memahami dan menyebarkan fakta yang terdokumentasi. Karyanya berorientasi pada penguatan dokumentasi dan pelestarian memori sejarah. Saat ini Katrin Himmler tinggal di Jerman. Ia terus berdedikasi pada penelitian dan berpartisipasi dalam inisiatif pendidikan yang berkaitan dengan sejarah Nazisme dan proses transmisi memori antar generasi. Karyanya digunakan dalam lingkungan akademik dan sekolah sebagai bahan referensi tentang analisis historis jalur keluarga selama Reich ketiga. Mempertahankan memori tanggung jawab sejarah di Jerman. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, Jerman telah menghadapi tantangan untuk menjaga ingatan tentang kejahatan yang dilakukan di bawah rezim nasional sosialis tetap hidup. Pengelolaan publik dan sosial atas memori ini telah berevolusi selama beberapa dekade, menjadi komponen penting dari identitas demokratis Jerman. Awalnya, pada tahun-tahun setelah perang, proses konfrontasi dengan masa lalu berjalan lambat dan terbatas. Namun, mulai dekade 1960, dengan generasi yang tidak berpartisipasi langsung dalam konflik, dimulailah proses sistematis peninjauan kritis. Pembukaan arsip, kesaksian para penyintas, dan pengadilan terhadap penjahat perang berkontribusi untuk membangun dasar sejarah yang kuat tentang peristiwa periode 1933 hingga 1945. Pembuatan memorial, museum, dan situs peringatan seperti Memorial Buchenwald atau Memorial Holocaust di Berlin telah menjadi bagian sentral dari kebijakan memori ini. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk menawarkan ruang untuk mengenang, mendokumentasikan, dan merefleksikan para korban rezim Nazi, termasuk orang Yahudi, lawan politik, penyandang disabilitas, homoseksual, minoritas etnis, dan kelompok-kelompok lain yang dianiaya. Budaya memori di Jerman juga terwujud dalam sistem pendidikan. Kunjungan sekolah ke bekas kamp konsentrasi seperti Buchenwald atau Dachau merupakan bagian dari program kurikulum. Pengalaman-pengalaman ini bertujuan untuk menawarkan kepada generasi baru kontak langsung dengan sejarah, berdasarkan bukti dan tempat-tempat memori. Beberapa pihak menganjurkan untuk menjadikan kunjungan ini wajib di seluruh negeri. Dalam ranah digital, inisiatif kontemporer telah muncul untuk mengadaptasi pekerjaan memori ke platform-platform baru. Proyek-proyek seperti diseminasi di media sosial yang diprakarsai oleh warga seperti Susan di Leipzig menunjukkan bagaimana alat-alat modern dapat digunakan untuk menyampaikan pentingnya mengingat fakta-fakta sejarah fundamental. Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk menjangkau audiens muda dan memperkuat pengetahuan sejarah dalam konteks konsumsi digital yang terus meningkat. Namun, komitmen terhadap memori menghadapi tantangan baru. Peningkatan gerakan politik sayap kanan ekstrim, seperti Alternatif untuk Jerman, AfD, telah menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan relativisasi atau penyangkalan kejahatan Nazi. Berbagai laporan menunjukkan bahwa sebagian besar populasi mendukung untuk mengakhiri perdebatan sejarah, terutama di antara para pendukung aliran nasionalis. Vandalisme terhadap monumen peringatan, munculnya simbol-simbol terlarang di ruang publik, dan kritik terbuka terhadap tempat-tempat memori mencerminkan ketegangan saat ini dalam masyarakat Jerman. Menghadapi hal ini, berbagai organisasi, pendidik, dan penyintas Holocaust seperti Eva Umlauf telah bersikeras pada perlunya mempertahankan dan memperkuat kesadaran sejarah. Keberadaan kesaksian langsung merupakan elemen yang berharga, tetapi semakin langka karena berjalannya waktu. Oleh karena itu, dokumentasi yang komprehensif dan transmisi pengetahuan antar generasi dipandang sebagai prioritas dalam pelestarian memori. Jerman telah mengembangkan struktur hukum, budaya, dan pendidikan yang berorientasi pada menghadapi masa lalunya. Namun, dinamika politik dan sosial kontemporer menghadirkan skenario baru yang menuntut upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa sejarah tidak dilupakan atau diremehkan.
Mengingat kejahatan rezim Nazi tidak hanya memiliki makna peringatan, ini juga merupakan peringatan sejarah tentang konsekuensi intoleransi, ekstremisme, dan kekerasan sistematis yang dilakukan oleh negara. Melestarikan memori ini dianggap sebagai bagian fundamental dari komitmen demokratis saat ini.